Bapak-Ibu sekalian, dalam kondisi Nabi seorang Nabi dan Rasul, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang peduli dengan banyak orang, kok masih sempat memberi makan kepada pengemis Yahudi yang buta? Gimana kita bayangkan itu? Dalam kondisi yang seperti itu masih sempat juga. Sehingga setelah wafat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan Nabi sebagai pimpinan kaum muslimin, suatu hari bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, ada enggak yang biasa dilakukan oleh Nabi yang belum aku buat?" "Oh, ada wahai ayah." "Kalau engkau pergi ke sana, wahai ayah, nanti di sudut sana engkau akan mendapati seorang pengemis Yahudi, sudah tua usianya. Apa kebiasaan Nabi? Nabi sering memberikan makanan, menyulang makanan untuk pengemis tersebut. Kenapa engkau tidak bilang?" Berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa makanan yang biasa dibawa oleh Rasulullah SAW, roti dan bubur. Lalu begitu sampai disulang pengemis Yahudi tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika disulang, pengemis ini mengatakan, "Siapa engkau?" "Aku orang biasa. Aku orang biasa yang memberikan makanan untuk engkau." Diam pengemis Yahudi itu. Lalu disulang lagi oleh Abu Bakar. Pengemis ini tanya lagi, "Engkau siapa?" "Saya orang biasa." Sampai 3 kali disulang oleh Abu Bakar, pengemis itu mengatakan, "Engkau bukan orang yang biasa. Engkau bukan orang yang biasa. Orang yang biasa menyulang aku, dia menyulang makanan pelan-pelan. Kemudian dia lembutkan dulu roti itu, baru dia sulang ke mulut aku. Selesai aku punya yang ada di mulutku, baru dia sulang kali kedua." Ya, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Ternyata memang luar biasa akhlak Nabi SAW. Ini padahal sudah membersamai Nabi ini puluhan tahun, sahabat yang paling dekat, menempel kuat dengan Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Benar wahai bapak, orang yang biasa menyulang engkau itu telah tiada." "Siapa dia?" "Dia adalah Muhammad Rasulullah." "Muhammad Rasulullah?" "Iya, kenapa wahai bapak? Anda tidak tahu? Biasa setiap kali beliau menyulang aku akan menyelipkan nasihat. Berulang-ulang aku katakan, 'Anak muda, engkau baik. Aku sayang sama kamu. Jangan pernah engkau mendengarkan perkataan Muhammad. Nanti kamu akan terpikat dengan hatinya. Dia adalah pembohong besar. Dia adalah pendusta besar.'" Tapi tidak berubah Nabi SAW ketika menyulang. Kan bisa aja dipatahkan sendok itu, dipatahkan gigi bapak itu dengan sendok. Tapi tidak. Sampai Nabi SAW wafat, Abu Bakar semakin menangis. Lalu pengemis Yahudi tersebut mengatakan, "Kalau benar begini ajaran Muhammad, sungguh Muhammad itu adalah orang yang benar, bukan seorang pendusta." Dijelaskan sedikit oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pengemis Yahudi itu pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sidang hadirin hadirat, itu akhlak Nabi terhadap non-muslim. Kita bagaimana? Ya. Jangankan akhlak kita terhadap non-muslim, akhlak kita terhadap sesama muslim bagaimana? Inilah dia yang perlu kita jelaskan, sebuah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi memanggil Anas bin Malik. Siapa Anas ini? Seorang anak kecil yang dikirim oleh ibundanya untuk berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? 10 tahun.
sehingga menjadi salah seorang ulama besar di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi memanggil, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang. In qadarta, kalau engkau mampu, an tusbiha, engkau berpagi hari, wa tumsiya, dan engkau berpetang hari." Maksudnya sepanjang waktu. Kalau engkau mampu, walaysa fi qalbika ghishun li ahadin, dan engkau upayakan di dalam hatimu itu tidak ada niat keburukan untuk siapapun juga, faf'al, lakukanlah. Wa dzalika min sunnati. Ini dia garis besarnya. Dan itu adalah sunnahku. Jadi apa sunnah Nabi dalam hadis ini? Tidak ada niat keburukan kepada siapapun juga. Tidak ada niat ingin membalas kalau orang tersebut melakukan kejahatan, atau tidak ada kejahatan sama sekali, tidak ada niat kita. Kalau orang lain mendapatkan nikmat, tidak ada niat dalam hati kita, ya Allah hilangkan nikmat tersebut. Hasad dengki namanya. Tidak ada kecenderungan untuk mengatakan begini begitu terhadap orang lain. Walaysa fi qalbika ghishun li ahadin, tidak ada niat keburukan kepada orang lain. Faf'al, lakukanlah. Wa dzalika min sunnati, dan itu adalah sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, dan siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku. Wahai orang-orang yang mengaku mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tutur kata yang suka menghujat, membid'ahkan kaum muslimin, menuduh kaum muslimin pelaku syirik tanpa ada ilmu yang matang, ini adalah orang yang tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnahku, dan siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintai aku, sungguh dia akan bersamaku di dalam syurga.